Geografi Sumba merupakan salah satu pulau paling selatan di Indonesia, terpisah dari ujung barat Flores dan Pulau Rinca serta Komodo oleh Selat Sumba selebar 50 km. Garis pantai Australia terletak kurang lebih 700 km di tenggara, sedangkan seluruh Samudra Hindia terletak di barat daya, dengan daratan terdekat adalah Tanjung Harapan, sekitar 10.000 km jauhnya. Sekitar 220 km dari timur ke barat, Sumba merupakan pulau non-vulkanik yang relatif rendah yang sebagian besar terdiri dari dataran tinggi batu kapur yang diselingi oleh lembah dan bukit-bukit yang tidak teratur. Meskipun kerak batu kapur lautnya telah terangkat dari dasar laut, pulau ini berada di atas fondasi vulkanik yang jauh lebih tua. Penebangan dan pembakaran kayu bakar yang meluas telah menyebabkan penggundulan hutan yang parah di sebagian besar wilayah pedalaman, dengan lapisan tanah atas yang tipis hanya menyokong tutupan vegetasi yang jarang, terutama sabana rumput pendek. Ketinggian tertinggi terletak di sepanjang tulang punggung tengah Semenanjung Barat dan di bagian paling selatan Semenanjung Timur. Inti mereka adalah sisa-sisa gunung berapi purba yang telah lama tidak aktif. Di barat, jajaran Jawila membentang ke barat dari Waikabubek. Bukit-bukit tertinggi adalah Tandaro, 900 meter, Jawila, 887 meter, dan Pernubu, 830 meter. Kompleks Masu yang lebih tinggi di tenggara membentang melintasi wilayah Masu, Karera dan Tabundung. Dua bukit tertinggi adalah Palindi Wanggameti yang tertutup awan, 1225 meter, dan Palindi Anajadi, 1175 meter. Ini dan puncak bukit di sekitarnya mendukung area hutan hujan kanopi tertutup terbesar yang tersisa di Sumba. Karena alasan itu mereka ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1998. Dataran rendah yang kering membatasi sebagian besar garis pantai timur. Tanjung Sasar paling utara adalah tempat suci bagi sebagian besar penduduk pulau itu, yang dianggap sebagai tempat nenek moyang mereka pertama kali mendarat. Sebagian besar sungai kecil di pulau ini mengalir keluar dari dua daerah aliran sungai dataran tinggi ini. Yang terpanjang adalah Luku Kambera, yang berhulu di lereng Wanggameti dan bermuara di Teluk Waingapu, diikuti oleh Luku Kanatang, yang mengalir dari dataran tinggi Lewa dan bermuara di Laut Sawu di Kanatang. Di sebelah barat, Luku Polapare mengalir dari sumbernya di sebelah timur Waikabubak, mencapai pantai selatan antara Kodi dan Lamboya. Sumba beriklim semi kering dan panas, dengan curah hujan yang bervariasi di seluruh pulau. Curah hujan paling sedikit jatuh di daerah pesisir dan di bagian timur, yang memiliki iklim yang mirip dengan Australia Utara, sedangkan curah hujan paling banyak jatuh di perbukitan Sumba Barat. Musim hujan berlangsung dari Desember hingga Maret di daerah pesisir dan dari November hingga April di daerah pedalaman Fort 1981. Berdasarkan sensus tahun 2010, jumlah penduduk Sumba diproyeksikan mencapai 743.000 jiwa pada tahun 2014. Karena iklim di wilayah timur lebih kering, lahan yang cocok untuk pertanian pun berkurang. Jumlah penduduk Sumba Timur hanya 247.000 jiwa dan sebagian besar terkonsentrasi di sepanjang hilir sungai dan dataran pantai, sehingga sebagian besar wilayah pedalaman tidak berpenghuni. Sumba Barat yang lebih basah dan lebih kaya pertanian, yang luasnya setengah dari wilayah Sumba Timur, memiliki jumlah penduduk 496.000 jiwa, 2 kali lipat jumlah penduduk Sumba Timur. Dua pusat kota utama adalah Waikabubak di wilayah barat dan Pelabuhan Waingapu di wilayah timur. Sumba adalah pulau pedesaan yang relatif miskin. Sebuah survei tahun 2002 yang mencakup setiap kabupaten di Indonesia menemukan tingkat kemiskinan sebesar 47,3% di Sumba Barat dan 43,9% di Sumba Timur, salah satu yang tertinggi di negara ini dan jauh di atas rata-rata nasional sebesar 18,2%. Laporan Pembangunan Manusia Nasional 2004, 180-187. Namun laporan tersebut gagal memasukkan pendapatan yang dihasilkan dari ekonomi barter yang penting. Hampir 90% penduduk adalah petani dan penggembala ternak sementara pemerintah mempekerjakan sebagian besar dari 10% sisanya. Tanaman utama adalah jagung, diikuti oleh beras, singkong, ubi jalar dan kacang-kacangan. Tanaman komersial yang penting termasuk kopi, kakao, kacang mete dan kelapa. Ternak selalu menjadi simbol status penting di Sumba dan terdiri dari kuda, kerbau, sapi, babi, ayam dan kambing. Meskipun sebagian besar desa-desa besar memiliki sekolah dasar, pendidikan menengah terbatas pada kota-kota besar. Satu-satunya kegiatan yang dapat disebut sebagai industri dalam negeri adalah menenun.
Pada tahun 2006, Kementerian Pertanian Indonesia mendirikan 3 perkebunan kapas komersial di Sumba Timur, sementara proyek tahun 2005 untuk memanfaatkan jarak pagar sebagai bahan bakar nabati di Memboro dan Tanah Rara hanya memiliki keberhasilan yang terbatas. Sejak tahun 2008, perusahaan pertambangan Australia Hillgrove Resources telah mencari emas dan perak di Lamboya, Tanah Daro, dan Masu, tetapi menghadapi tentangan dari masyarakat setempat. Secara geologis, Sumba merupakan fragmen kerak benua yang terangkat, yang mungkin pernah menjadi bagian dari busur vulkanik Sunda yang lebih utara, Wensing dan Van Bergen 1995. Pulau ini terletak di tanjung yang memanjang dari punggungan busur depan yang terangkat yang terbentuk oleh tumbukan lempeng tektonik Australia dengan lempeng Eurasia dan subduksi di bawahnya. Selain inti pegunungan, sebagian besar pulau ini tersusun dari batu kapur sedimen laut lunak, yang mudah terkikis oleh hujan asam. Pengangkatan Sumba secara bertahap dari dasar laut dimulai sekitar 7 juta tahun yang lalu dengan kecepatan sekitar setengah sentimeter per dekade. Rutherford, Burke dan Litwin 1998. Pulau ini mungkin pertama kali muncul sebagai pulau sekitar 4 hingga 5 juta tahun yang lalu. Rick dan Hall 2011. Pulau Sumba disebut Pulau Cendana, Pulau Kayu Cendana oleh Portugis dan Sandelbos Ellen, Pulau Hutan Kayu Cendana oleh Belanda Teming 1849. 199. Inggris mengadopsi istilah Pulau Kayu Cendana, Horsburgh 1827, 529. Nama-nama tersebut merujuk pada kayu cendana putih, Santalum album, yang pernah tumbuh di pulau tersebut. Kayu ini sangat dihargai karena kayu terasnya yang harum, terutama oleh orang Cina. Kayu cendana adalah spesies Australasia yang lebih menyukai iklim kering, oleh karena itu ia terdapat di pulau-pulau timur. Di Sumba, kayu cendana mungkin lebih melimpah di lembah-lembah sungai di sepanjang pantai timur. Laporan sejarah yang menyesatkan menunjukkan bahwa pegunungan Timor dan Sumba pernah ditutupi kayu cendana. Kenyataannya, kayu cendana adalah pohon kecil yang tumbuh lambat dengan akar semi-parasit yang tidak tumbuh dalam tegakan yang rapat. Kayu cendana mungkin telah berkurang secara signifikan pada akhir abad ke-19. Sumba telah diperintah selama sebagian besar setengah milenium terakhir, dan mungkin jauh sebelum itu, oleh keluarga bangsawan setempat, masing-masing memerintah wilayah regional mereka sendiri dengan kekayaan mereka yang berasal dari petak-petak tanah yang luas dan banyak kawanan ternak besar. Persaingan di antara mereka mengakibatkan banyak konflik regional yang keras dan tradisi pengayauan. Belanda memilih beberapa kepala daerah yang lebih mudah diakses sebagai wakil kolonial mereka dan mengangkat mereka sebagai raja. Setelah kemerdekaan, Soekarno memperkenalkan sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis pada tahun 1958, dengan kekuasaan yang dialihkan dari kaum bangsawan ke kepala administratif terpilih atau bupati. Sumba dibagi menjadi 2 kabupaten atau kabupaten, Sumba Barat dan Sumba Timur. Pada tahun 2007 Sumba Barat dibagi lagi menjadi 3 kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Saat ini Sumba memiliki 44 kecamatan atau subdistrik dan 426 desa atau pemerintahan desa. Sumba masih relatif belum berkembang di luar 2 kota utamanya. Sumba dilayani oleh 2 bandara, di Waingapu dan Tambolaka, yang terakhir dibangun oleh Jepang dengan menggunakan tenaga kerja budak. Gernot Martin 1992, Waingapu tetap menjadi pelabuhan laut utama. Jaringan jalan 2 jalur utama di pulau ini beraspal dan dalam kondisi baik, tetapi kualitas jalan sekunder bervariasi. Jangkauan telepon seluler cukup baik. Itulah penjelasan tentang geografi Pulau Sumba. Nantikan video selanjutnya, kita akan membahas tentang prasejarah Pulau Sumba. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya.